Kenalin, namaku Aulia Davanabila. Di sini aku akan jadi tour guide kalian dalam mempelajari apa itu lingkungan hidup dan ekosistem. Jadi, apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup merupakan suatu ruang di mana di dalamnya ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Lalu, apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi di mana di situ terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk berinteraksi. Nah, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itulah yang disebut sebagai sistem ekologi. Hai teman-teman, kenalin nama aku Isma Nadia. Nah, jadi di sini aku akan membahas tentang beberapa manfaat lingkungan. Oke, yang pertama, lingkungan sebagai tempat tumbuh hidup. Yang kedua, lingkungan sebagai penghasil pangan untuk makhluk hidup. Yang ketiga, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Yang keempat, lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Yang kelima, lingkungan sebagai penyedia oksigen. Dan terakhir, yang keenam, lingkungan sebagai penyedia tanah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kualitas lingkungan hidup sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai IKLH adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, memperbaiki tata kelola lingkungan untuk pengendalian kerusakan hutan atau deforestasi. Nah, yang kedua, menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata baru, serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dari produk komoditas kreativitas dari masyarakat. Nah, yang ketiga, membangun blok saluran kanal untuk memulihkan interaksi sosial masyarakat. Nah, yang keempat, mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah terhadap lingkungan dan kesehatan, sekaligus menopang kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Kenalin, namaku Zahra Aurin Cintani. Di sini aku bakal ngejelasin tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Sebelum itu, kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah tidak bersifat tetap, namun bisa mengalami penurunan maupun perbaikan kembali. Faktor itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor alam, yaitu iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan aktivitas gunung api. Yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tradisi masyarakat setempat. Dan yang ketiga, cara berpikir masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang peningkatan jumlah populasi. Pertama, jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangunan meningkat. Di sisi lain, ketersediaannya semakin hari semakin meningkat. Jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam seperti kebutuhan air, makanan, atau bahan bakar. Pengembangan pertanian untuk meningkatkan produksi makanan seringkali dilakukan dengan memanfaatkan pestisida. Penggunaan bahan kimia tersebut justru menimbulkan masalah baru berupa penurunan kualitas tanah dan kesehatan manusia. Jadi peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi penduduk lingkungan. Manusia perlu upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat terus berlanjut dengan baik. Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup.